Halo semuanya, perkenalkan namaku adalah Michael Andanwinoto dari kelas LD10, jurusan Entrepreneurship Business Creation. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis model bisnis BlackBerry. Tapi pertama-tama kita harus mengenal apa itu BlackBerry. Nah, jadi BlackBerry adalah jenama telepon seluler yang memiliki kemampuan layanan push email, telepon, SMS, menjelajah internet, BlackBerry Messenger atau BBM, dan berbagai kemampuan inkrabel lainnya. Penggunaan gawai canggih ini begitu fenomenal hingga dijadikan sebuah kebutuhan atau fashion. Lalu kondisi dan atau masalah studi kasus bisnis BlackBerry adalah dalam keadaan fall. Karena setelah tahun 2010 kejayaan BlackBerry mulai menunjukkan tanda-tanda meredup. Faktor penting yang menjadi penyebab runtuhnya kejayaan BlackBerry adalah kurangnya revolusi dan inovatif teknologi ponsel yang dilakukan oleh BlackBerry dan menyebabkan BlackBerry menjadi kalah bersaing dengan merek-merek smartphone lainnya seperti Apple. Sehingga banyak pihak dan masyarakat yang menilai bahwa BlackBerry telah gagal dalam mendorong dan mengembangkan revolusi smartphone. Nah, berikut adalah posisi model kanvas BlackBerry dari kondisi rise dan fall. Yang pertama adalah posisi model kanvas BlackBerry dalam kondisi rise. Yang pertama, customer segment, yaitu adalah profesional bisnis, remaja atau generasi muda, dan penggemar elektronik terutama smartphone. Lalu adalah value proposition dari BlackBerry, yaitu adalah keyboard QWERTY, akses email saat berpergian, dan BlackBerry Messenger atau BBM. Berikutnya adalah channels dari BlackBerry, yaitu adalah toko fisik BlackBerry, situs web BlackBerry, dan media sosial seperti Twitter. Terus ada customer relationship BlackBerry, yaitu ada pemeriksaan kualitas produk dan layanan servis reparasi smartphone. Nah, berikutnya ada revenue stream BlackBerry, yaitu adalah hasil penjualan perangkat genggam, hasil penjualan perangkat lunak, dan hasil penjualan layanan servis. Lalu ada key resource dari BlackBerry, yaitu memiliki outlet di sebagian besar negara di dunia dan telah memiliki karyawan terlatih dan terdidik. Terus key activity dari BlackBerry adalah memasukkan teknologi dan fitur-fitur baru yang modern di smartphone dan memperbanyak kerjasama dengan aplikasi smartphone lainnya, terutama di aplikasi media sosial. Terus yang berikutnya adalah key partnership dari BlackBerry adalah agen telekomunikasi seluler di seluruh dunia, pensuplai bahan baku pembuatan material smartphone, terus ada aplikasi, terutama aplikasi media sosial seperti Twitter. Nah, terus ada yang terakhir adalah cost struktur dari BlackBerry, itu adalah biaya bahan baku dalam pembuatan komponen smartphone, biaya gaji karyawan, dan biaya pemasaran dan promosi. Nah, untuk bisnis model kanvas BlackBerry yang dalam kondisi fall kurang lebih memiliki isi yang sama dengan bisnis model kanvas BlackBerry yang rise, tapi yang membedakannya adalah di bisnis model kanvas BlackBerry fall, BlackBerry kehilangan beberapa customer segmennya, yaitu adalah profesional bisnis dan remaja atau generasi muda. Hal ini disebabkan oleh kedua customer segmen tersebut akan mencari produk yang lebih inovatif dan efektif dalam menyelesaikan kebutuhan mereka. Serta BlackBerry juga kehilangan beberapa dari revenue stream-nya, yaitu adalah penjualan perangkat lunak dan penjualan layanan servis. Hal ini dapat terjadi karena jika berkurangnya orang yang menggunakan produk BlackBerry, maka tidak banyak orang yang ingin membeli perangkat lunak untuk BlackBerry maupun memakai layanan servis untuk memperbaiki BlackBerry mereka. Berikut adalah kelemahan dan kekuatan dari bisnis model kanvas di atas. Nah, pertama dari kelemahan. Dari bisnis model kanvas di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis BlackBerry memiliki kelemahan dalam customer segment, yang dimana 2 dari 3 customer segmennya, yaitu adalah profesional bisnis dan remaja, tersebut dapat memiliki keinginan maupun kebutuhan yang dapat berubah-ubah seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, dan dapat terjadi dengan sangatlah cepat. Hal tersebut sangatlah mempengaruhi aspek lainnya, terutama dalam mempengaruhi customer relationship dan value position yang harus diubah untuk dapat menyesuaikan kebutuhan dan keinginan customer.
Selain itu, BlackBerry juga memiliki kelemahan dalam value proposition-nya, yang dimana value proposition BlackBerry yaitu adalah keyboard QWERTY, akses email saat berpergian, dan BlackBerry Messenger atau BBM, yang dimana ketiganya tersebut merupakan keuntungan atau kelebihan dari BlackBerry yang tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama, yang suatu saat dapat digantikan oleh aplikasi atau fitur-fitur baru yang lebih praktis dan modern. Jadi BlackBerry tidak memiliki posisi yang kuat atau kelebihan yang kuat yang dapat dipertahankan dalam jangka waktu lama. BlackBerry harusnya memiliki kelebihan yang kuat tersebut seperti Oppo, yang dimana semua produk Oppo memiliki kelebihan dalam fitur kameranya yang baik. Nah, kekuatan dari bisnis model Canva di atas, maka juga dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis BlackBerry memiliki kelebihan dalam revenue stream, di mana selain penjualan perangkat genggam, BlackBerry juga dapat mendapat pendapat lainnya secara berkepanjangan melalui penjualan perangkat lunak, karena perangkat lunak akan semakin banyak dan semakin bermunculan yang baru yang kedepannya, sehingga masyarakat akan selalu membutuhkan dan membeli perangkat lunak yang lebih baru lagi. Dan juga dari penjualan layanan servis, yang dimana BlackBerry akan mendapatkan penjualan dari layanan perbaikan yang diberikannya. Hal tersebut juga akan selalu didapatkan oleh BlackBerry, karena setiap orang memiliki produk BlackBerry juga akan membutuhkan reparasi untuk smartphone mereka. Selain itu juga bisnis BlackBerry juga mempunyai resource yang kuat, yaitu memiliki jangkauan yang luas, yaitu adalah sebagian besar negara di dunia ini. Hal tersebut didukung oleh resource lainnya yang dimiliki BlackBerry, yaitu adalah BlackBerry telah memiliki banyak tenaga kerja yang telah teruji, terdidik, dan terlatih. Nah, berikutnya adalah pattern dari bisnis BlackBerry. Dari 5 pola bisnis pattern yang ada, bisnis BlackBerry memiliki pola bisnis yaitu adalah unbuilding business model. Hal ini karena bisnis BlackBerry terkenal dengan smartphone yang memiliki desain keyboard QWERTY, tetapi seiring pengembangan zaman, di saat Apple dan Android mulai memperkenalkan smartphone layar sentuh, BlackBerry malah menolak untuk mengaplikasikan teknologi atau fitur baru tersebut ke produk smartphone mereka, yang dimana BlackBerry tetap berpegang teguh dengan keyboard QWERTY-nya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa BlackBerry memiliki konsep yang berbeda dengan merek smartphone lainnya, yang dimana BlackBerry masih menganggap bahwa keyboard QWERTY masih lebih baik dan efektif daripada layar touchscreen yang dianggapnya masih kurang praktis dan masih memiliki banyak masalah dalam penggunaannya. Hal ini malah menyebabkan BlackBerry menjadi tertinggal daripada produk smartphone lainnya yang telah menerapkan teknologi terbaru, sehingga hal ini membuat para pelanggan mulai meninggalkan BlackBerry dan memilih untuk produk smartphone lainnya. Nah, berikutnya adalah bisnis BlackBerry environment. Jadi, bisnis model environment yang paling mempengaruhi bisnis BlackBerry adalah market force, yang terdiri dari market segment, yaitu adalah fokus pasar utama yang dituju oleh BlackBerry adalah memasarkan produk smartphone-nya adalah professional business, yang bisa berarti para pengusaha maupun karyawan perusahaan, dan remaja atau generasi muda, dan yang terakhir adalah para penggemar elektronik terutama smartphone, yang dimana hal ini berarti orang-orang yang menyukai untuk mengoleksi maupun menggunakan berbagai jenis smartphone yang berbeda. Terus ada need and demand. Produk BlackBerry ini memiliki berbagai macam kelebihan dan fitur yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan customer segmen, terutama untuk memuaskan profesional bisnis dan remaja atau generasi muda, yaitu dengan memiliki kelebihan dalam kemampuan multitasking, desain yang kokoh, push email, BBM, serta memiliki keyboard QWERTY yang dapat memudahkan untuk mengetik. Market issue. Banyaknya rumor yang beredar dalam masyarakat yang mengatakan bahwa BlackBerry telah tertinggal zaman dan dianggap kuno. Hal ini disebabkan oleh kegagalan BlackBerry dalam beradaptasi dalam beberapa teknologi, seperti kegagalan BlackBerry dalam beradaptasi dengan teknologi layar sentuh, yang di sini BlackBerry dikalahkan oleh merek-merek lainnya seperti Apple. Hal inilah menyebabkan menyebarnya isu tentang BlackBerry menjadi lebih kuat lagi.
Nah, isu tersebut lambat laun menjadi besar sehingga dapat menjadi mindset buruk bagi masyarakat terhadap produk BlackBerry. Berikutnya adalah revenue attractiveness. Daya tarik utama yang digunakan oleh bisnis BlackBerry adalah tentang kelebihan BlackBerry dalam mobilitas dan keefektivitasnya dalam penggunaan smartphone, seperti keyboardnya dilengkapi dengan keyboard QWERTY dan fitur-fitur adalah dalam smartphone seperti push email dan BBM, yang dimana kedua hal tersebut dapat membantu pengusaha untuk menjalankan bisnis dan berkomunikasi, tetapi tetap dapat mudah dan cocok untuk digunakan oleh para remaja untuk kegiatan sehari-hari. Lalu ada Indosiforce yang terdiri dari kompetitor. Saingan dari BlackBerry pada masa itu sangatlah kuat, yaitu seperti Nokia dan Sony yang memiliki bisnis yang memiliki keunggulannya masing-masing. Merek-merek tersebut merupakan saingan atau kompetitor utama bagi BlackBerry pada saat itu dalam pasar teknologi, terutama dalam pengembangan dan pembuatan smartphone. New interest. BlackBerry mendapatkan persaingan baru di pasar teknologi, terutama pada smartphone, oleh brand atau merek baru yang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu adalah Apple dan Samsung, yang dimana kedua pesaing baru tersebut menjadi salah satu penyebab keruntuhan kemunduran BlackBerry, karena kedua pesaing baru tersebut memiliki inovatif dan yang baru terhadap teknologi dan tren yang ada dalam masyarakat. Nah, lalu berikutnya adalah value proposition dari Canvas. Dari customer segment, gain atau yang diinginkan oleh masyarakat adalah kemudahan dalam bisnis. Terus ada kemudahan dalam mengakses email dan kemudahan dalam mengirimkan pesan. Sedangkan pain, yaitu adalah kesulitan yang sering dihadapi customer, adalah kesulitan menggunakan keyboard APC, bodi smartphone yang cepat rusak ataupun retak, dan kurang lengkapnya aplikasi media sosial yang tersedia dalam smartphone. Nah, customer journey-nya adalah menggunakan BlackBerry untuk urusan bisnis, menggunakan BlackBerry untuk berkomunikasi dan mengirimkan pesan, dan menggunakan BlackBerry untuk hiburan seperti bermain game ataupun menonton video. Nah, hal tersebut dengan fit dengan gain creator, yaitu gain creatornya untuk memudahkan dalam bisnis. Gain creatornya memiliki kemampuan, BlackBerry memiliki kemampuan multitasking, dan dimana gain memudahkan kemampuan email, gain kreatornya itu memiliki fungsi push email. Gainnya memiliki kemudahan dalam mengirimkan pesan. Nah, BlackBerry memiliki BlackBerry Messenger atau BBM yang dapat memudahkan untuk mengirimkan pesan. Nah, untuk pain-nya, dimana ada kesulitan dalam menggunakan keyboard APC, pain relief-nya adalah BlackBerry memiliki keyboard QWERTY. Nah, dan untuk pain break-nya, bodi smartphone yang cepat rusak atau retak, jadi BlackBerry memiliki bodi yang terbuat dari materi metal yang kokoh. Nah, pain-nya kurang lengkapnya aplikasi media sosial yang diterima dalam smartphone. Nah, di pain relief-nya adalah menyediakan aplikasi Facebook dan Twitter for BlackBerry. Nah, untuk produk service-nya adalah BlackBerry smartphone. Berikut adalah penjelasan mengapa bisnis BlackBerry fall dan atau rise. Yang pertama adalah bisnis BlackBerry rise. BlackBerry pernah berjaya dalam industri smartphone pada masa kemasannya di tahun 2008. Perusahaan ini bernilai 84 miliar US dollar dengan debut pertamanya BlackBerry yaitu 850, yaitu pager yang dibuat oleh RIM. BlackBerry 890 menampilkan keyboard kecil layanan akses email nirkabel yang memungkinkan penggunanya mengirimkan dan menerima pesan saat berpergian. Setelah itu, RIM merilis perangkat yang lebih cepat dan lebih bertenaga, yaitu adalah RIM 857. Dalam beberapa tahun kemudian, merek tersebut menjadi populer karena menawarkan hal baru di era teknologi, yaitu email on the go, layanan BlackBerry Messenger, dan keyboard QWERTY. Sejak saat itu, ponsel BlackBerry inilah yang mulai meroket hingga mencapai popularitasnya pada 2010. Di era puncaknya, BBM menguasai pasar ponsel global dengan menjual 50 juta smartphone per tahun. Bisnis BlackBerry fall. Lambat laun, BlackBerry pun mulai mengalami kejatuhan yang secara tiba-tiba dan cepat. Salah satunya disebabkan oleh kegagalan
dalam bersaing dengan kehadiran Android dan iPhone karena terlalu meremehkan keduanya. Hal ini diperparah dengan BlackBerry yang gagal beradaptasi dengan sistem layar sentuh yang mulai trendy untuk digunakan dalam smartphone, serta kurangnya beradaptasi dengan fitur lainnya seperti kualitas kamera dan kualitas layar. Alasan lain mengapa BlackBerry mengalami kemunduran di pasar adalah karena sistem operasinya memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Salah satunya adalah sedikitnya aplikasi yang dapat dimiliki oleh BlackBerry dibandingkan dengan Android dan iPhone. Pengguna juga sering kali melaporkan sulitnya mengunduh aplikasi lain dari BlackBerry dan beberapa masalah kinerja lainnya seperti lagging dan freeze. Nah, saran atau solusi untuk BlackBerry. Saran atau solusi yang seharusnya diambil oleh BlackBerry adalah mengembangkan dan membangun aplikasi baru yang dapat menunjang penggunaan handphone, seperti contohnya dari sisi ketersediaan aplikasi apps. Jadi seharusnya BlackBerry memiliki aplikasi selain aplikasi media sosial atau aplikasi penunjang selainnya yang dapat memudahkan pengguna ponsel untuk mengunduh aplikasi di BlackBerry mereka. Nah, BlackBerry juga seharusnya memiliki produk khusus yang memiliki keunggulan tertentu seperti Oppo yang memiliki keunggulan dalam kamera dan Samsung dalam keunggulan dalam game. Jadi seharusnya BlackBerry memiliki keunggulan dalam menjalankan suatu bisnis dan telah berbicara touchscreen. Jadi BlackBerry harus membuat produk baru, yaitu tablet yang diperuntukkan untuk pekerjaan kantoran, yang dimana dengan penggunaan tablet tersebut yang memiliki fitur bisnisnya menjadi kelebihan BlackBerry dan memiliki layar yang luas, produk BlackBerry tersebut akan dapat disukai oleh masyarakat, tetapi dapat tetap disukai oleh para remaja karena memiliki layar yang luas dan media sosial di dalamnya. Dan yang terakhir adalah lesson learning. Pelajaran bisnis lesson learning dapat kita terapkan dari lintasan bisnis berdasarkan studi kasus BlackBerry adalah dengan memikirkan atau memperkirakan bagaimana bisnis masa depan. Bisnis apapun juga harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan customer yang seringkali berubah dengan cepat dan tergantung dengan perubahan zaman dan waktu. Oleh karena itu, kita semua sebagai pembisnis harus mengambil pelajaran dari kasus BlackBerry, yang dimana jika kita tidak melakukan pengembangan atau penyelesaian diri dengan keinginan atau tren yang ada dalam masyarakat, kita akan menjadi kalah bersaing dengan bisnis lainnya. Oleh karena itu, setiap perusahaan apapun juga harus dapat merencanakan atau memperkirakan dengan sebaik mungkin kemungkinan hal-hal apa saja yang terjadi di masa depannya nanti. Jadi ketika masalah tersebut dapat datang, perusahaan pun dapat siap dan dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik mungkin, bahkan dapat mencegah masalah tersebut untuk sebelum terjadi pada perusahaan mereka. Sekian di sini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon minta maaf. Terima kasih.